Kenapa bisa makhluk yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran para nabi ini disebut malaikat Tuhan? Sedangkan dalam tradisi Bible, ternyata iblis juga bisa tampil sebagai malaikat terang. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Boleh Anda tunjukkan? Enggak. Saya minta Anda jelaskan di mana ajaran para nabi mengajarkan ini menjadi bayi. Coba. Iya, tadi kan Anda mengatakan itu tidak selaras dengan ajaran Memang para nabi. makanya kita Sekarang buktikan. saya tegaskan dulu. Kenapa Anda langsung panik? Saya belum siap ngomong. Enggak usah terlalu jauh, enggak usah terlalu panjang, Enggak jauh, saya belum siap ngomong. Kenapa Enggak Anda usah potong? terlalu Kalau panjang. saya nggak bisa ngomong, ya udah turunkan saja. Saya hanya ingin Anda jelaskan di mana ajaran para nabi Tuhan turun menjadi bayi. Karena ajaran itu muncul nanti setelah datangnya makhluk asing di kuburan itu. Silakan. Iya, Anda kan menyebutkan ajaran para nabi. Sekarang saya tegaskan dulu, nabi yang Anda maksud itu nabi yang seperti apa? Ya, ajaran nabi yang kami imani, yang kami imani. Mana ini diskusi kayak gini, Bang? Anda punya kualitas tapi ini Anda bukan gereja soalnya. Ini bukan gereja. Langsung Anda jawab. Yang mengatakan ini gereja siapa? Saya mengatakan bahwa Anda tadi ngomong, saya diam loh. Saya ngomong cuma sebentar kali pun. Saya hanya ngomong dulu. Sekarang tolong tunjukkan ajaran para nabi mana yang Anda maksud pencipta langit dan bumi nuzul menjadi bayi, dibunuh oleh manusia, lalu keluar dari kubur, lalu dilantik menjadi Tuhan untuk orang asing. Tunjukkan pada saya. Silakan. Lo jelas, ajaran Abraham, Ishak dan Yakub itu bicara keturunan-keturunannya itu bicara tentang akan lahirnya juru selamat. Contohnya Nabi Yesaya yang menceritakan pencipta. Mana ini diskusi kayak gini? Bukan juru selamat, pencipta. Aku tanya apa, kau jawab apa, tuyul? Ya gimana kau bisa menyimpulkan jawaban? Saya berbicara tentang pencipta nuzul ke bumi jadi bayi. Nabi mana yang mengajarkan begitu? Kalau Mesias jadi bayi, mah itu itu juga ajaran kami. Itu ajaran Yesus, juru selamat turun ke bumi jadi bayi, itu ajaran Yesus. Yang saya maksud ini ajaran makhluk yang asing keluar dari kubur yang menyebabkan orang-orang asing ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itu loh yang saya ingin tahu. Di mana ajaran nabi-nabi mengajarkan pencipta turun jadi bayi imut? Silakan. Udah siap aku ngomong. Silakan. Nggak bisa aku ngomong. Yang ngomong tapi yang nyambung. Iya, kalau aku ngomong kau potong. Kalau tidak nyambung saya potong karena ini bukan gereja. Ya sudah. Silakan. Oke. Semua nabi tadi saya tegaskan itu berbicara tentang akan lahirnya juru selamat. Nabi Yesaya. Juru selamat saya nggak tanya juru selamat, saya nggak ngerti, saya nggak paham itu. Bukan itu yang aku maksud. Karena di kau nggak ada. Nah, pertanyaan saya bukan di situ. Musa juru selamat, Daud juru selamat, Harun juru selamat, Abraham juru selamat. Di mana mereka itu dikatakan juru selamat? Musa juru selamat. Juru selamat itu mengajarkan manusia kaumnya untuk selamat. Itu dibilang juru selamat. Itu Nabi yang saya pertanyakan bukan itu. Yang saya pertanyakan ajaran Karisteng. Ajaran Karisteng yang mengatakan Yesus sehakikat dengan pencipta. Itu yang saya tanyakan. Di mana para nabi mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi. Jawab. Kau sudah 2000 tahun agama kau itu tipu-tipu. Makanya kau jelaskan sekarang. Dalil yang kita butuhkan. Udah kau siap ngomong. Aku ngomong ya. Awas ya. Saya minta pencipta langit dan bumi. Di mana nabi-nabi mengajarkan turun menjadi makhluk?
menjadi bayi. Silakan. Semua nabi itu berasal dari Bani Israel. Nenekmu kiper, kau Kecuali- penipu. Tidak semua nabi. Buktinya Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Lemang tunjuk- itu kan nabi palsu. Ya urusanmu, Gimana itu sih imanmu. kau ini? Terus yang keluar dari kubur itu Tuhan Ya asli. sudah. Hah? Ulangan 18 ayat Yang 21. Nah, siapa tuh? Ayo, Siapa ulangan nabi? 18 ayat 21 situ siapa yang dimaksud? Yang memasukkan ajaran palsu ke dalam agama Yahudi, itulah nabi palsunya. Enggak, Paulus bukan nabi. Kata siapa? KPR 13 Paulus nomor bukan 1. nabi. KPR 13 nomor Enggak, 1. itu. KPR Itu 13 nggak nomor ada. 1. Baca. Dalam iman Kristen enggak ada Paulus. Baca, nabi. baca KPR 13 Paulus itu 1. rasul. Baca KPR 13 nomor 1. Iya, di situ dia bukan nabi, dia itu Baca, rasul. aku bilang baca. Ya udah kau buka coba tunjukin. Kapasitasmu gini. Udah kau kembali tadi. Silakan. Kau Matius ngomong aja kau ini Matius kau potong-potong. 28 itulah, Matius Bodas. 28 itulah cikal bakal munculnya sekte aneh yang mengatasnamakan ajaran Yahudi. Paham sana? Paham? Makanya kita bahas siapa makhluk asing yang di dalam Bibelmu dikatakan malaikat Tuhan. Jangan-jangan setan. Jawab. Ya, kau kan mengatakan bahwasannya kami sekte aneh. Yang aneh itu adalah kalian. Kalian itu berasal dari bukan keturunan Israel. Enggak Dan ada semua urusan nabi dengan tidak itu. ada berasal dari Bani Arab. Enggak ada. Oke, baik. Mana ada nabi-nabi Oke. lain selain Nabi Arab? Oke. Ini perlu dipertanyakan. Oke, Bagaimana baik. mungkin perjanjian yang diikat kepada Abraham itu lewat Ishak sampai kepada Abraham dan sampai kepada keturunan Ismail, Oke, sementara baik. Ismail itu bukan anak Baik. perjanjian. Baik. Bahkan Oke, mengemis diam. pun Abraham untuk menjadikan Ismail sebagai anak perjanjian, sebagai Oke. ahli waris dia. Baik. Tetapi Allah Bapa tidak berkenan kepada itu. Oke, baik. Bukan dari Hagar lah Oke. Allah atau apalagi? Tuhan akan melaksanakan apalagi? perjanjian, tapi Apalagi? dari keturunan si Sarah. Apalagi? Memohon pun Abraham, Oke. sekiranya engkau berkenan Tuhan. Panjang kan? Panjang kan? Jadikanlah Ismail Panjang. ini Coba panjang. sebagai ahli waris. Panjang kayak rel kereta api. Tidak Panjang. dihiraukan, tidak Panjang. dihiraukan oleh Tuhan di Panjang surga. kan? Panjang. Jadi jelas panjang. Ismail Nah, itu enggak dan habis, Muhammad enggak habis. itu bukan anak perjanjian. Panjang. Enggak bisa kasih orang kesempatan bicara kalau kau ngomong kan? Sekarang dengarkan yang nggak saya. bisa ngasih kesempatan Sekarang orang gantian. orang ngomong kok potong-potong. Gantian. Orang menjelaskan kok Gantian. potong-potong. Gantian. Karena apa? Gantian. Karena kalau dilanjutkan saya berbicara, imanmu itu akan runtuh. Gantian. Bagaimana mungkin kalian bisa mengimani seseorang yang berasal Gantian. dari Bani Arab, menjadi Gantian. nabi, dan mengaku menerima wahyu dari Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Ini satu pertanyaan besar. Gantian boleh? Sementara Nabi Muhammad Nggak itu tidak pernah bisa. dibuatkan dalam Taurat dan Anda dibawa, Injil. ngapain saya temani orang gila ngomong? Orang gila, lu pikir ini gereja tempat tipu-tipu? Sorry ya. Kau lawan saya pakai ilmu dong. Jangan model kayak benches. Setengah-setengah. Dibilang laki bukan, dibilang perempuan juga bukan. Ngomong itu pakai ilmu ngomong itu. 2026 kok masih blow on. Abraham menerima perjanjian sunat kekal. Ismail sunat kekal. Ishak sunat kekal. Sunat kekal. Lah kalian pemakan babi laknatullah ini enggak bersunat ikuti setan kan? Iya kan? Nabi-nabi sunat. Kau ikut babi tidak sunat, kalian juga enggak sunat. Halo, semangat pagi. Halo bang, dari gereja mana bang ini? Halo. Dari gereja mana? Wabarakatuh, Gurunda. Dari gereja mana? Jangan pansos. Yang naik hanya Kristen ya teman-teman. Islam kalau mau terkenal juga buka komal sendiri. Ngapain pansos-pansosan pagi-pagi? Buka komal sendiri aja. Udah, kita diskusi saja. Silakan. Menarik tadi pembahasannya tentang sunat, Bang ya. Ya, buka kamera silakan. Oke, Bang. Buka kamera. Kita lanjut, Bang.
Dalilnya sunat di Al-Quran ada bang ya? Buka kamera. Udah, Buka kamera oke. Baik, oke bang. Oke. Lanjut. Baik. Dalilnya di Al-Quran ada nggak? Ini tema ini. Tema. Lo tadi kan bicara sunat bang. Ini tema, itu tadi bias karena hanya membahas tentang agama Kristen itu agama asing yang tidak pernah Bacakan dulu, diajarkan Bang. oleh para Ini nabi. Matius 28 itu silakan bang bacakan. Justru inilah yang mau dibahas, oke? Ya. Matius 28 di sana dikatakan ada malaikat Tuhan yang mengajarkan nantinya agama Kristen. Pertanyaan Tadi saya, Bang, baca dulu bang. pertanyaan saya, dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis pun bisa menyamar malaikat? Silakan Anda jawab. Dari mana pengarang? Iya. Dari mana abang tahu ada namanya pengarang bang? Ya kalau bukan pengarang lalu apa? Matius Wah, dapat yang wahyu. Siapa bang? Matius dapat wahyu. Bisa dibedakan bang. Pengarang Udah, jawab. Ini perjelas dulu pengarang apa penulis ini bang? Pengarang. Kenapa saya katakan pengarang? Karena tidak dapat wahyu. Coba kau sebutkan di mana penulis Matius menerima wahyu. Coba. Dulu lah dikit. Loh kok penulis lagi? Pengarang apa penulis ini bang? Pengarang wahyu, penulis Matius, pengarang Matius sama aja. Pengarang. Aduh. Udah, Anda turun. Nggak pernah cerdas kamu ini. Aduh kok. Anda turun, bawa. Anda nggak level dengan saya. Saya butuh guru-guru kalian, ya. Kalau cuma modal congor saja ngapain? Saya butuh guru kalian, turun tangan. Semangat pagi. Halo. Maaf bang, kepencet bang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara penyembah makhluk kuburan naik, ajukan permintaan. Buka kamera, kita diskusi. Halo, semangat pagi. Halo, selamat pagi bang. Nah, sedikit pertanyaan. Tadi saya dengar pembahasan abang itu untuk yang Kristen ya, pembahasan yang kayak gitu. Nah, masalah itu saya mau tanyakan. Apa itu? Abang pun Musik. HP-mu matikan dulu. secara logika aja bang. HP-nya suara musik di situ. Iya, itu HP-nya bunyi ribut kali itu kayak penjual kaset. Apa itu? Bukan masalah kaset, saya rekam dulu suara abang. Saya mau dengar suara abang yang sok pintar ini, masalah agama. Saya mau tahu aja, saya orang Kristen bang. Iya, kelihatan dari mukamu. Biar kau nggak ngaku. Iya. Lihat Ini kan, ada aku ini. jelaskan, nggak pakai akun jadul bang. Ini. Kita nggak pakai Ini nggak. akun jadul nggak. Ini ada tema. Siapa yang ada di Matius yang disebut malaikat Tuhan oleh kalian itu? Itu siapa? Secara logika saya jawab, nggak usah panjang lebar bang. Saya jawab, yang abang kan sekarang kan percaya Al-Quran kan. Tadi kan masalah apa? Nabi-nabi saya dengarkan abang apa cakapan abang ya kayak gitu. Saya jelaskan masalah Al-Quran kitab Al-Quran itu ditulis sama manusia bukan Tuhan. Makanya secara logika berpikir pakai otak jernih bang. Kalau Tuhan menciptakan Alkitab, Tuhannya sendiri yang menuliskan Alkitab abang sama Alkitab kita, baru logika yang pintar. Kalau cuma yang Alkitab dirangkai oleh manusia bang, secara logika kita percaya Tuhan itu ada. Jangan terlalu berlebihan Dari percaya mana kamu Tuhan tahu? manusia yang menuliskannya. Dari mana pengarang Matius tahu kalau yang datang di kuburan itu adalah malaikat Tuhan? Tuh, materinya tuh di situ. Silakan. Ya itu kan materinya bang, itu kan ibarat materi artian dalam satu materi, satunya dalam satunya tema dalam Bukan istilah materi. kata, bang. Selogika abang berpikir harus cerdas cara berbicara. Pertanyaannya, dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Abang menulis Alkitab itu apa bang? Tuhan apa manusia bang? Kalau itu abang pernah Dari melihat mana? Tuhan menulis Alkitab, barulah abang percaya penuh. Dari Jangan sampai mana? hujat, namanya Kristen bang. Saya orang Kristen bang. Iya, dari mukamu udah ketahuan kau Kristen. Biar kau nggak ngaku kok, mukamu gitu pasti Kristen lah.
Pertanyaan saya sederhana. Dari mana pengarang kitabmu tahu kalau yang datang di kuburan itu adalah malaikat Tuhan? Saya curiga itu setan. Saya tidak Jawab. saya tidak mempertanyakan masalah Alkitab tuh dari kuburan, nggak jadi masalah. Nggak ada namanya Alkitab tuh dari segala kuburan kayak dari pohon kayu, nggak ada istilahnya itu sebuah kata-kata tuh nggak ada, konyol kata-kata itu. Loh, ada malaikat Abang itu percaya Tuhan nggak? muncul. Percaya nggak Tuhan itu abang itu? Ada malaikat Tuhan Nggak usah yang nongol di dipercayakan, dalam nggak gua. usah selalu dipercayakan kata-kata yang konyol kayak gitu. Kalau abang Ada percaya yang malaikat saya ambil masuk itu, Tuhan. saya logika. Nah, ada malaikat Tuhan nongol di dalam Abang gua. ini pernah sampai kelas berapa Pertanyaan bang? Sampai saya. S berapa bang sekolahnya bang? Saya Saya mau tanya abang bertanya, sampai S berapa sekolahnya? siapa yang mengajarkan pengarang Bible Anda bahwa itu malaikat Tuhan? Jawab. Nah, itulah yang saya maksudkan, itu yang maksudkan. Nggak usah dipercaya yang kata-kata kayak gitu, nggak usah dipercaya. Abang percayakan logika saya, nggak usah dipercaya kata-kata orang yang kayak gitu. Orang pun apa kita sendiri nggak usah. Alkitab tuh kita manusia yang menciptakannya. Ya, turunkan kalau Di pasar bang, pasar daging kau teriak, monyet, monyet, monyet. Sekilo monyet, daging kucing, daging tikus, sekilo. Jangan di sini, kau di pasar daging. Bikin ricu pagi-pagi, otak nggak ada, cuman modal gigi doang goyang-goyang. Boleh kan bang? Silakan bang, langsung. Serat. Oke bang, makasih bang ya. Iya, kasih. Langsung Selamat siang Ibu, jumpa lagi kita. belum Iya. pernah. Saya belum pernah belum jumpa pernah. dengan Mbak Suma, jadi jangan bilang lagi baru pertama kali. Belum pernah. Oh iya, mirip dengan teman saya tadi malam. Ada, kupikir Ibu. Salah orang itu. Iya, dia di Kupang Saya pikir juga. Bang semalam. Sumang pandai tebak-tebak. Kalau saya Papua. Oh di Papua Ibu ini. Ya, salam Iya. salam Kelihatan toleransi. kan rambut? Iya. Ya, salam. Luar biasa Bang Suma, izin. Saya tidak bicara di topik di atas, tapi saya lihat Bang Suma ini luar biasa. Artinya salah satu orang Muslim yang punya potensi luar biasa begitu. Iya, meluangkan Pertama waktu saya salut untuk Bang Suma. Iya, silakan Ibu. Iya, jadi punya ya sabar dulu, saya belum mau masuk ke topik. Sini kan kita awal ketemu, jadi setidaknya saya sapa dulu Bang Suma biar lebih akrab begitu. Boleh tidak? Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya, beberapa waktu memang saya tidak tidak sekedar lewat pada saat Bang Suma siaran langsung, tapi kali ini saya lihat luar biasa Bang Suma, semakin hari semakin tambah wow begitu, mantap. Artinya bahwa menurut Abang Suma ini kan kebenaran mau diwartakan begitu, yaitu versinya Abang Suma. Tapi tetap kita angkat jempol hormat bahwa Pancasila ini Indonesia ini kan punya 5 dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Sebagai bangsa yang baik kita wajib menghargai begitu. Di sini yang saya minta maaf, saya tidak masuk dalam topik, sesuai dengan tema yang di atas. Tapi saya izin, jujur saya ini orang awam, saya Katolik ya. Saya Katolik dan saya ini orang awam yang tidak banyak belajar dengan ajaran agama tetangga ataupun kitab saya tuh sebatas yang saya bisa baca dan saya memahami, tidak lebih daripada pemimpin saya begitu, istilahnya macam kita punya gembala-gembala. Itu beda. Kalau saya ini orang awam, orang rumahan begitu. Hanya saya mau tanya dari topik yang di atas. Saya mau bertanya Bang punya nabi begitu. Saya ini kalau di Papua Selatan kami ini hidup berdampingan dengan orang Muslim. Saya jujur saya dari kecil tuh besar dengan orang Jawa, orang Muslim sampai dengan saya sudah tua nih. Jadi di sini saya topik Bang Suma yang saya mau tanya perbedaan antara Isa di Quran dengan Muhammad. Ada tidak? Boleh. Silakan Ibu, silakan. Maksud Jaringan siapa ini teman-teman yang agak gangguan?
Apakah jaringan kita atau saudara kita ini? Ya mungkin saya Halo, maklum di Papua kan situasi seperti ini, cuaca juga kurang bagus. Halo, halo. Iya, udah bagus. Halo. Iya. Udah. Iya, baik. Jaringan kurang bagus karena cuaca ya, di sini hujan. Saya mau tanya perbedaan antara Isa anaknya Siti Maryam dengan Muhammad itu perbedaannya di mana begitu? Ini kan dalam Quran itu sampaikan kalau sama-sama nabi. Tetapi kalau Isa kan dilahirkan tanpa keinginan seorang laki-laki. Dari dulu toh. Kalau Muhammad kan lahir dari keinginan seorang laki-laki. Itu perbedaannya di mana? Yang lebih besar yang mana? Maksud saya Muhammad atau Isa? Lalu nanti yang paling nanti datang itu kan Nabi Isa bukan Muhammad. Iya. Benar tidak? Iya. Betul. Itu perbedaannya di mana antara Isa dengan Muhammad? Lalu itu yang berikut lagi. Isa kan lebih dulu, terus Muhammad dari belakang. Permisi ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Bang Suma dan teman-teman yang ada nonton kami sekarang. Izin, yang saya dengar dari teman-teman kalau Muhammad itu salah satu nabi yang tidak tahu tulis baca. Iya. Yang tidak tahu tulis baca, lalu dapat firman di gua. Iya. Nah, terus menikah gadis di bawah 7 tahun, Siti Aisyah. Iya. Lalu punya banyak istri. Iya. Pertanyaan saya, apakah patut dicontohi atau tidak? Sedangkan Isa yang anaknya Siti Maryam banyak melakukan kebaikan, banyak mujizat yang dilakukan. Kalau Muhammad beda. Nah, Isa yang tertulis di dalam kitabnya Bang Suma, ada Isa yang tertulis dalam kitab sucinya kami, anaknya Siti Maryam dengan anaknya Bunda Maria. Ini ada kesamaan kalau Muhammad tidak tertulis dalam kitab suci kami. Begitu, minta maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema di atas. Terima kasih, tolong jawab Kak. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dipahami. Jadi yang pertama terkait Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dua-dua adalah manusia mulia yang kami hormati sebagai nabi dan rasul yang datang kepada kaum, yang diutus kepada mereka, yang dimana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam datang kepada hanya satu kaum saja, yaitu hanya kepada Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaum Bani Israel muncul kemudian serigala-serigala buas yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya dan mengganti nama Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani. Itu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyamar-penyamar pengikut. Pura-pura pengikut Nabi Muhammad tapi ternyata bukan pengikutnya, hanya menggunakan nama Nabi Muhammad untuk melegalkan penyembahan terhadap berhala-berhala orang-orang asing. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Sebagaimana pengakuan Yesus juga bahwa dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Perbedaan mencoloknya adalah Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi diselamatkan oleh Allah. Lalu kaumnya yang kafir, yang kufur ini melantik pengganti Nabi Isa menjadi Tuhan bagi bangsa asing sampai hari ini. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada satupun keberhasilan musuh-musuhnya untuk membunuh dirinya. Meskipun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa pun tidak berhasil dibunuh, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa yang turun nanti? Karena Nabi Isa akan turun menjadi hakim, disebabkan karena dia malu di hadapan Tuhannya, disebabkan karena sebagian keturunan Adam menuhankan dirinya dalam nama asing. Dia turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya yang Nabi Isa tidak kenal. Dan itu masih terekam di dalam kitab saudara. Terkait dengan kelahiran dan seterusnya, itu masing-masing nabi berbeda. Nabi Muhammad SAW menikah usia 6 tahun dalam hadits. Tetapi serumah dengan istrinya pada saat secara tradisi masa itu, dia perempuan ini, istrinya sudah layak untuk menjadi pendamping. Menikah usia 6 tahun, serumah setelah matang menjadi seorang wanita. Itu. Sedangkan Nabi Muhammad datang untuk membatasi ajaran poligami, di mana dulu tidak ada batasan istri.
Nabi Isa tidak pernah membatasi batasan istri. Bahkan nenek moyang daripada Nabi Isa seperti Nabi Daud, itu istrinya sampai ribuan, ratusan. Nah, Salomo atau Sulaiman, ratusan istrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengajarkan cukup satu istri. Saya membaca perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen, tidak ada di dalam tertulis cukup satu istri, hanya di Al-Quran. Jadi di Kristen itu bebas, mau sampai 100 istri, 2000, 3000, 5000, bebas. Karena tidak ada batasan di Kristen cukup satu istri, hanya ada di Islam. Saya boleh dicarikan datanya, ada nggak satu istri di Kristen? Untuk jemaat Kristen, orang-orang Kristen itu untuk satu istri itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Mau sampai botak pun, sampai kuda bisa main gitar, tidak akan pernah ada Kristen satupun di dunia ini. Kalau tidak dirubah kitabnya, tidak akan ada dalil cukup satu istri di Kristen. Itu fakta, itu real. Kemudian pertanyaan saudari saya tadi terkait dengan siapa yang datang untuk yang kedua kalinya. Saya ulang kembali, Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir semua orang-orang kafir yang melantiknya Tuhan dalam nama asing. Karena Yesus itu nama asing, itu bukan nama orang Yahudi. Nama keturunan Abraham itu ada 3 bahasa: Ibrani, Aramaik, Arab. Yesua, Iso, Isa. Yesus itu nama asing, orang nggak kenal di Yerusalem, itu tidak dikenal. Makanya Kristen itu tidak bertumbuh di negara-negara tanah tempat kelahiran para nabi. Kristen hanya bertumbuh di negara-negara penyembahan dewa-dewa. Roma, Vatikan, Inggris, Belanda, Amerika, hanya negara-negara penyembah dewa-dewa. Agama Kristen itu bertumbuh. Kristen tidak bertumbuh di negara para nabi. Tetapi kalau Islam bertumbuh di sana, karena Islam adalah ajaran nabi-nabi. Isa mengajarkan Islam, Yesus mengajarkan Islam. Sedangkan Kristen, ya itu beda, itu ajaran asing yang tidak pernah dikenal oleh para nabi. Seperti itu Bu, untuk sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Mantap. Satu pertanyaan Bang Suma belum jawab. Nabi Muhammad tidak tahu baca, terus kenapa bisa diterjemahkan dalam Quran? Dapat firman terus terjemahannya bagaimana? Kalau Muhammad tidak tahu baca, itu belum dijawab. Baik, saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sampai hari ini ketika saya berbicara sama orang-orang Yahudi, sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Siapa yang dinubuatkan di dalam kitab mereka? Yesaya 29 nomor 12, seorang yang diberi kitab termaterai, apabila diberikan kitab itu dia tidak menjawab dan mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu tidak ada nabi-nabi di tengah-tengah mereka yang mampu kemudian didudukkan sebagai nabi yang dimaksud, yang menerima kitab termaterai tersebut. Hanya Nabi Muhammad. Lalu, kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa kemudian menulis? Untuk menghindarkan kesucian Al-Quran tidak ternodai oleh karangannya sendiri, oleh tambahan-tambahan logikanya sendiri, hasil pikirannya sendiri. Maka Al-Quran murni dari langit, tidak ada penambahan dari idenya, tidak ada penambahan dari pikirannya, tidak ada penambahan dari gagasannya, tetapi apa yang diterima itu yang disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Berbeda dengan Paulus, dia ahli kitab, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bebas mengarang cerita. Maka 13 buku dikarangnya yang dijadikan sebagai buku panduan agama Kristen hari ini. Paulus sendiri mengakui, aku menulis, yang kutuliskan, yang kukatakan bukan firman Tuhan, tetapi pikiran orang bodoh yang ingin bermegah. Itu Paulus. Kenapa dia bisa mengarang? Karena dia orang pintar, dia ahli Taurat, dia ahli kitab, dia adalah orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanakh. Makanya dia mampu mengarang 13 buku yang bukan firman Tuhan. Itulah yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Berarti Nabi Muhammad terima firman ini langsung begitu. Maksud saya di sini loh Bang, maksud saya di sini. Siapa yang menulis itu, yang menulis firman Tuhan, ataukah Quran itu mentah-mentah langsung turun mentah langsung di tangan Nabi Muhammad? Begitu. Quran yang dari ajarannya Bang Sumani mentah turun, atau ada yang tolong tulis? Itu saya meminta penjelasan begitu. Oke, baik. Penjelasan ini. Sedangkan kan nabinya tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Terus siapa yang menulis sampai bisa bisa ada sekarang? Apa itu turun secara buku langsung ke tangan Muhammad, izin ke Nabi Muhammad,
ataukah ada yang tolong menulis? Itu saya mau cek, mau tahu yang itu. Baik. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung ke dalam hatinya. Lalu dia sampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu itu? Dari Roh Kudus. Mana dalilnya? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad dari Roh Kudus menerima Al-Quran. Kul man kana adu li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah. Jadi dia menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Itu jelas tuh. Setelah Nabi Muhammad menerima, dia sampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafal, sahabatnya menuliskan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu diajarkan kepada sahabat, sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Akurat itu. Itu nggak bisa kemudian ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, sedangkan sedangkan para nabi seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga menyampaikan firman dari Tuhannya, disebut Injil. Tapi tidak ada muridnya yang menghafal dan tidak ada muridnya yang menuliskan. Nabi Isa menyampaikan firman Allah kepada kaumnya Bani Israel, tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menuliskan. Sehingga lahirlah orang-orang asing yang menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa tentang Nabi Isa, lalu kemudian mereka mengatakan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena Injil yang dituliskan oleh pengarang-pengarang tersebut itu ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Makanya, ya, ada lagi? Silakan. Luar biasa. Apa namanya, berarti apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad ini ditulis oleh sahabat ya, bukan Muhammad sendiri. Dihafalkan oleh sahabatnya, dihafalkan Iya. oleh sahabatnya, lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad dengan secara seksama. Setelah mereka menghafalkan seluruh Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Wahai seluruh umat manusia, terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, pengesahan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang beliau terima dari Allah melalui Roh Kudus, itulah yang diajarkan oleh para sahabatnya sampai hari ini. Baik. Iya. Tapi kesimpulannya hanya melalui hati dan suara Nabi Muhammad kepada para sahabat. Betul. Tetapi ketika para sahabat itu menulis, Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca hasil dari tulisan para sahabat itu. Oke, baik. Iya. Oke. Nabi Itu Muhammad, pertanyaan. Berarti sabar. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang ditulis oleh para sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa membaca tulisan itu sampai detik hari yang ada nih. Oke, baik. Iya. Nabi Muhammad itu budaya penyampaian firman-Nya adalah hafalan. Oh. Menulis pada zamannya itu dianggap orang yang lemah IQ. Bangsa Arab itu dikenal dengan penghafal. Jadi Al-Quran dihafalkan. Ketika mereka hafalkan, contoh misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Dibacakan di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Baca lagi selanjutnya sampai dihafalkan seluruhnya. Bacaan itu harus diselaraskan dengan hafalan. Tulisan harus diselaraskan dengan hafalan. Jadi bacaan yang ada dalam Al-Quran itu harus relevan dengan hafalan. Sampai hari ini ada ribuan penghafal yang kemudian mereka menghafalkan berdasarkan dengan hafalan yang dari guru-guru sebelumnya. Begitu juga tulisan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa berubah. Makanya di seluruh negara Al-Quran itu sama. Dan itu tidak disifati oleh kitab di luar Al-Quran. Seperti itu, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Berarti ajaran Bang Suma ini ajaran dari Nabi, ini ajaran menghafal. Sedangkan kalau kita yang zaman sekarang ini, kita perlu data dari yang bersangkutan, kesaksian dari pribadi orang tersebut.
Orang tulis baca itu berarti resmi dan sah, begitu apa yang disampaikan. Tetapi kalau mereka yang tidak bisa tulis dan membaca, bagaimana kesaksian itu benar kalau lewat orang lain dan itu perlu dihafalkan sampai detik hari ini? Nah, ini jadi pertanyaan saya, begitu. Baik. Lalu, iya sabar dulu Mas. Lalu, minta maaf ya, lalu kenapa perkawinan kalau di Kristen Yesus tidak mengajarkan kawin sampai banyak, tetapi satu dalam hidup. Apa yang dipersatukan Allah jangan dicarakan manusia. Itu berarti cuma satu. Tetapi kalau kita ke teman-teman tetangga itu bisa kawin sampai dengan banyak-banyak. Nah, ini ada perbedaan. Saya jadi rasa tidak nyaman loh. Kenapa? Agama kami selalu dipojokkan. Sedangkan kalau saya belajar berteman dengan teman-teman saya disampaikan bahwa Nabi kami tidak tahu tulis baca, itu hanya berdasarkan hafalan. Lah kenapa teman-teman Muslim masih hujat kita sampai detik hari ini, sedangkan bisa kembali koreksi nabi besarnya mereka, begitu? Baik, saya jawab dulu Bu. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sahih hafalan daripada tulisan. Itu yang pertama. Hafalan yang dari Nabi Muhammad itu jauh lebih sahih daripada tulisan. Sekarang izinkan saya sedikit bertanya, sedikit aja. Dari Yesus ke penulis kitab saudara, apakah Yesus mengenal kitab Anda, Perjanjian Baru? Saya sekarang tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi saya ulang lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Ya. Apakah Yesus mengenal buku yang disebut Perjanjian Baru ini? Jadi iya, siap. Terima kasih atas pertanyaan. Sekarang begini, kehidupan saya dengan Yesus sekarang tidak sama-sama. Jadi saya tidak tahu pribadi Yesus mengenal atau tidak. Sabar dulu, saya belum jawab. Sabar dulu. Berarti Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap Bible, Perjanjian Baru yang Anda jadikan sebagai panutan. Kehidupan Yesus dengan saya ini kan tidak sama. Iya. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan ini kan tidak masuk akal. Berarti Yesus tidak pernah mengenal. Pertanyaan Bang Suma ini tidak masuk akal karena keberadaan saya dengan Yesus tidak sama-sama nih. Yesus sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Tidak ada informasi. Berarti kitab Anda tidak dikenal sama Yesus. Titik. Itu menurut Bang Suma. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus mengenal kitab Anda. Apa kata Anda? Saya tidak hidup di zaman itu. Sekarang buktinya, apakah Yesus mengenal kitab Anda? Karena pertanyaan Bang Suma ini pertanyaan yang kehidupan saya tidak bersama-sama dengan Yesus. Kecuali sabar. Jadi tidak ada kabar, Ibu. Jadi tidak ada informasi yang Ibu terima kalau Yesus mengenal kitab Anda. Ini. Begini, Yesus tidak kenal buku ini. Sabar, saya jawab dulu. Kasihan sekali Mama. Mama, ini buku tidak dikenal Yesus. Hah? Saya tidak bilang itu. Jawaban saya dengar baik loh. Jangan ngawur. Jawaban saya tidak bilang itu. Apakah Yesus mengenal buku ini? Oke, sekarang saya coba saya kasih kesempatan saya bicara dulu. Kasih kesempatan. Silakan. Yesus memberikan firman yang disampaikan oleh Rasul itu. Itu firmannya yang dituangkan di dalam kitab suci. Contoh. Di mana Yesus memberikan firman kepada Lukas? Contoh satu aja dulu. Di mana? Perbuatan Yesus yang dilakukan saat itu, rasul-rasul 12 rasul itu menjadi salah satu saksi. Di mana Yesus memberikan firman? Di mana Yesus memberikan firman kepada mereka? Ketika Yesus terangkat ke surga yang kita baru kemarin merayakan ini. Di mana tertulis? Biar ku baca bahwa Yesus memberikan firman kepada Lukas. Di mana tertulis? Biar ku baca di mana? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu tidak pribadi-pribadi orang, itu bersamaan. Berarti tidak ada bukti bahwa Yesus mengucapkan kalimat dan kalimat itu diterima oleh Lukas lalu Lukas tuliskan. Nggak ada bukti. Tanggapan Bang Suma bagaimana? Bang Suma, kita ini sama-sama orang Indonesia, coba pahami baik dulu. Dengar. Kita bukan bicara. Saya ulang lagi Ibu, saya ulang. Dengar dulu sebutnya. Nabi Muhammad berhadapan dengan muridnya berhadapan seperti ini. Nabi Muhammad mengucapkan, muridnya mendengar dan hafal, menerima salaman mereka, ijab kabul. Al-Quran disampaikan kepada sahabat, rangkulan ajarannya. Yesus dengan Lukas, kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Di mana? Tiba-tiba Lukas mengarang buku ini.
Berarti terima kasih, saya tanggapi dulu ya. Silakan. Saya tanggapi. Jadi perjalanan Yesus itu, Yesus tidak mewartakan sendiri, tapi dipanggil pertama 12 rasul. Di mana tertulis? 12 rasul. Di mana 12 Yesus mengatakan dia menyampaikan Bible kepada 12 rasul? Di mana tertulis itu? Saya belum jawab pertanyaan Bapak, jangan masuk dulu. Langsung ke Kasih titiknya, Ibu. kesempatan. Di mana Langsung Yesus mewartakan Bible kepada 12 murid? Tertulis di mana? Biar kecari. Ya, jadi dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan Ya, saya di mana? dulu, dengar. Di mana? Perjalanan Yesus mulai mewartakan kabar sukacita Injil ini, Yesus tidak sendiri. Panggil 12 rasul. Dari pertama sampai dengan 12 rasul. Perjalanan Yesus itu tidak pribadi Yesus sendiri dengan satu orang saja. Tapi dalam jumlah 12 rasul itu dan pewartaan Yesus itu dalam jumlah banyak orang. Sehingga kesaksian-kesaksian yang dilakukan Yesus itu yang dicatat di dalam kitab sucinya kami. Begitu. Berarti bukan firman Tuhan yang Yesus terima itu yang dituliskan, tapi hanya kesaksian-kesaksian. Yang saya tanya, buku ini kan catatan-catatan kesaksian orang terhadap Yesus. Yang saya tanya, firman yang diterima Yesus, contoh Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman itu mana? Firman Tuhan yang disampaikan itu ada di dalam kitab suci yang disampaikan di mana Yesus mengesahkan kitab suci Anda ini? Di mana Yesus memberikan validasi buku-buku karangan ini? Ayo. Pengesahan kitab suci, antara Yesus dengan rasul-rasul itu, pada saat itu Yesus hidup dengan rasul-rasul, belum ada tercatat yang rasul-rasul catat. Di mana Yesus pernah menyebut kitab ini? Di mana Yesus pernah mengatakan kitab ini? Di mana? Berbeda dengan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran disebut sendiri. Huzu Al-Quran disebut nabiku. Yesus pernah menyebut kitab ini? Yesus itu penggenapan firman dari nubuat. Saya tanya kitab bukan bualan. Yang saya tanya kitab Anda yang Anda jadikan panduan di gereja, apakah Yesus mengenal buku ini? Yesus tidak mengenal buku itu, tetapi Yesus menyatakan firman yang di dalam. Begitu. Terima kasih. Selesai sudah. Ternyata buku ini adalah buku ilegal. Yesus tidak mengenalnya. Firman yang ada di dalam itu yang tercatat begitu. Catat firman di dalam. Perbedaan Yesus tidak pernah mengiyakan, Yesus tidak pernah membenarkan, Yesus tidak memberikan validasi. Bagaimana mungkin saya orang berakal mau percaya isinya kalau ini dari Yesus sementara Yesus tidak mengenalnya? Izin, satu pertanyaan, satu jawaban. Begini. Ya, gimana? Begini, dengar dulu penjelasan saya. Udah selesai kan? Udah selesai. Yesus tak mengenal buku ini kan? Yesus tidak mengenal ini kan? Firmannya di dalam itu tercatat itu. Tercatat kata-kata Yesus ada di dalam, begitu. Yesus akui enggak? Yesus akui karena itu kata di mana? Ayo. Di mana Yesus mengakui? Di mana Yesus mengakui buku ini? Jadi begini dulu, dengar penjelasan. Yang Bang Suma minta tuh masalah pengakuan. Iya dong. Yang Bang Suma minta pengakuan. Pengakuan Yesus terhadap Yesus terhadap kitab sucinya kami orang Kristen ya. Iya. Itu Bang Suma punya pengakuan. Ada? Isi di dalam kitab suci itu perkataan Yesus semua itu sah. Kata Anda, kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Yesus semua yang terisi di dalam kitab sucinya kami. Itu kata Ibu, kata Yesus apa terhadap kitab ini? Apakah dia mengakui itu ucapannya? Kembali tadi saya bilang, tadi saya sampaikan. Apakah Yesus mengakui? Tidak hidup setara dengan Yesus. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Pertanyaan tidak masuk akal. Ini berarti tidak ada pengakuan. Pertanyaan ini konyol begitu. Tidak ada pengakuan Yesus. Tidak ada pengakuan Yesus tentang kitab Anda. Pertanyaan Bang Suma ini konyol begitu. Dengan kata lain, mustahil buku ini mendapatkan legitimasi dari Yesus.
Iya dong. Menurut Bang Suma. Nah, mana buktikan ke saya kalau Yesus mengenal buku ini? Buktikan ke saya. Buktikan. Begini ya. nasib. Dengar Ya. dulu, begini, dengar. Begini nasib 2000 percaya tahun buku yang koran. lalu, sabar, 2000 tahun yang lalu, perkataan Yesus yang dicatat oleh 12 rasul itu. Yang dicatat oleh 12 Saya rasul. tidak tanya itu. Kalau itu saya pun tahu. Saya lebih paham. Yang saya tanya, apakah Yesus memberikan validasi terhadap karangan-karangan mereka? Jawab, Bu. Bagaimana kalau mau ketemu jawaban sudah potong, saya punya pembicaraan di tengah. Pertanyaan saya sudah ulang 5 kali loh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap catatan ini bahwa Yesus bersabda, Yesus berkata, Yesus pergi bersama muridnya, Yesus membaptis. Apakah Yesus mengakui buku ini? Bukan masalah pengakuan yang saya mau bicara, Bang Suma. Itu Cuma masalah. Bang Suma dengar dulu. Ini masalah besar. Kalau ternyata buku ini jadikan panduan agama dan Yesus tidak mengenal buku ini, itu konyol namanya. Konyol. Hah? Yesus tidak mengenal buku ini. Bang Suma, Ayo Ibu, Yesus mengakui nggak Bang buku ini? Suma, ini saya mau jawab tadi, kembali lagi saya bilang, kalau soal pengakuan itu dengan saya tidak bersama-sama Yesus saat ini, begitu. Jadi saya sendiri tidak. Minimal ada pengakuan Yesus di buku ini tentang buku ini. Ada nggak? Ada nggak, Bu? Yesus menyampaikan, pergilah dan baptislah murid-muridku, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu tertulis di dalam. Itu artinya tertulis dengan di apa? sini. Ini tertulis di sini memang. Ada nggak Yesus mengiyakan itu? Seperti Nabi Musa mengiyakan Taurat. Seperti Nabi Muhammad mengiyakan Al-Quran. Yesus mengiyakan nggak ini? Bagaimana mengiyakan? Itu perkataan-perkataan Yesus yang ada tercantum di dalam itu, bukan perkataan kami. Itu sudah jelas. Nabi Musa memiliki perkataan di dalam Taurat dan Nabi Musa memberikan validasi terhadap Taurat. Jelas Ini itu. pertanyaan konyol sekali nih. Aduh, Nabi Muhammad pertanyaan memberikan konyol pernyataan sekali. tentang Al-Quranul Karim. Yesus apakah memberikan pernyataan tentang buku ini? Ini bukan masalah pernyataan Nggak bisa. Berarti ini buku ilegal. Ini mengatasnamakan Yesus doang, menceritakan tentang Yesus doang, tapi Yesus tidak mengenal buku ini. Artinya buku ini berpihak sebelah tangan doang. Yesus tidak kenal buku ini. Yesus tidak mengetahui buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Ini yang saya mau bilang ini, Bang Suma, tidak ada legitimasi di dalam kitab sucinya orang Kristen. Tetapi bagus. perkataan Yesus itu sudah nyata. Udah, selesai. Di dalam itu sudah jelas. Selesai. Berarti buku ini buku ilegal yang tidak dikenal oleh Yesus. Titik. Itu kan menurut Bang Suma. Menurut Bang Suma. Ibu sendiri yang mengakui. Ibu yang mengakui tadi. Ini ada legitimasi dari Yesus. Ada. Saya belum jelaskan. Pertanyaan Bang Suma ini tidak sesuai sekali. Ada legitimasi dari Yesus? Legitimasi dari Yesus itu perkataan-perkataan Yesus yang tercantum di dalam. Legitimasi perkataan-perkataan ini diakui oleh pengarang sendiri. Yesus mengakui enggak? Yesus mengakui enggak? Sekarang begini Bang Suma. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini dulu. Sabar. Saya Yesus mengakui enggak? Yesus mengakui enggak? Sederhana pun. Yesus akui enggak buku ini? Yang tiap hari Minggu ditenteng ke gereja. Yesus akui enggak buku ini? Itu firman Tuhan yang ada di dalam. Menurut kalian, menurut Yesus ini apa di dalamnya? Menurut Yesus. Itu kitab suci firman Tuhan yang Menurut kalian, disampaikan oleh Yesus. menurut Yesus gimana? Menurut Yesus, apakah ini diakui sebagai firman Tuhan menurut Yesus? Diakui. Karena Di mana itu Yesus? firman Tuhan. Di mana Yesus mengakuinya? Nanti buka dari dalam Matius sampai di Yohanes. Iya. Sekarang satu persatu saya jelaskan. Di mana Yesus mengakui buku ini? Di mana? Buka dari Matius sampai di Yohanes. Baca dari Matius sampai di Yohanes. Apa Nanti saya pembodohan jelaskan. Baca apa sekarang. lagi? Pembodohan apa lagi yang Anda ingin lakukan? Tidak ada pembodohan. Kalau begitu tunjukkan di mana Yesus mengakui buku ini, di mana? Di mana Yesus mengakui buku ini?
Sebagaimana Yesus mengakui Torah, sebagaimana Yesus mengakui Injil. Nanti saya kasih Buku ini, tahu. buku ini di mana Baca diakui kembali. Yesus? Di mana? Baca kembali, Di ma- Bang Suma baca di mana? kembali. Di mana saya harus Coba membacanya? baca Di dulu mana dari ini? Matius sampai di Yohanes. Di Dari Matius, Barakallah. Markus, Apa di Matius? Lukas, Apa? Yohanes. Lukas apa? Apa? Enggak Coba ada, dari enggak ada. Matius. Saya sudah baca ini bolak-balik. Enggak ada pengakuan Yesus tentang buku ini, itu enggak ada. Enggak ada. Yesus tidak mengenal buku ini. Berarti Suma Yesus mau, tidak mengenal Bang buku Suma ini. mau. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang ibadah minggu, orang-orang yang Natalan. Itu Yesus semua tidak kenal. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Ini aja Itu kan dulu. menurut Suma. Yesus mengenal buku ini enggak? Mengenal itu kata-katanya kasih- yang ada di dalam. Tadi ibu mengatakan itu pertanyaan konyol. Karena saya hidup 2000 tahun setelah Yesus. Sekarang Anda dengan mudahnya mengatakan mengenal. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku Iya, ini? karena kata-kata Yesus di dalam. Kesimpulannya kata-kata Yesus yang ada di dalam. Ibu. Otomatis Yesus mengenal karena kata-katanya yang dirangkum oleh para rasul. Begitu. Banyak orang memposting ulang kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah melakukan pengesahan terhadap piti-piti mereka atau video mereka. Begitu juga Yesus. Kata-kata Yesus dikumpul di sini. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa itu adalah benar kata-kata dia. Ayo. Ayo. Dengar dulu Bang Suma. Dengar Apa dulu. lagi? Apa lagi? Kitab suci yang para rasul ada catat setiap peristiwa Itu wartawan yang mencatat. Ini yang saya tanyakan, mana ucapan Yesusnya tentang kitab ini, mana? Ucapan Yesus tentang kitab ini mana? Yesus memberikan validasi ke ini siapa? Ini. Di mana? Dengar dulu penjelasan saya tuh. Saya belum selesai. Masuk Iya. dengar. Silakan. Silakan. Di mana Yesus memperkenalkan? Di mana? Iya, silakan. Silakan. Iya, yang ada tercatat di dalam itu dari Matius. Iya, terima kasih. Terlalu tegang tinggi silakan. kamu. Enggak, bukan dong. Saya mengejar. Begitu Anda begitu tajamnya Anda menyerang iman saya membabi buta. Saya sudah membayar semuanya dengan jawaban yang akurat. Saya cuma satu pertanyaan, Anda mutar-mutar kayak gasing. Apakah Yesus mengenal buku ini yang Anda jadikan sebagai panduan menjadi Kristen? Nih. Sampai-sampai harus menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Yuk. Sampai-sampai harus nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Di sini ada tertulis nama Allah, ada kata Alkitab, ada kata Wahyu, ada Suma, kata. kenapa bilang saya membabi buta menyerang agama Suma? Loh, tadi pertanyaan-pertanyaan Suma Anda jangan itu. bilang saya membabi buta menyerang kata Suma. Pertanyaan-pertanyaan Anda dari itu. dulu sampai sekarang ini saya tidak pernah menyerang Suma ku agama. Pertanyaan Anda itu tadi, itu pertanyaan serangan. Ngomong loh, itu fitnah Giliran saya bertanya satu pertanyaan, Ibu nangis. Mana dong? Menyerang agama Suma. Kok gimana dong? Nah, satu pertanyaan, satu pertanyaan Anda membuat Anda menangis. Saya rasa tidak enak dengan Suma punya kata tadi. Suma bilang saya tuh membabi buta menyerang Suma punya agama. Sedangkan Suma setiap menit detik ini menyerang saya punya agama. Saya tadi pertanyaan Anda tadi itu pertanyaan serangan semua itu tadi. Terkait poligami, terkait Al-Quran, terkait Nabi. Itu serangan-serangan semua tuh. Saya menyerang Suma punya agama, membabi buta. Sedangkan Suma pertanyaan tentang poligami, tentang Al-Quran, tentang buta huruf, semua Anda serang tadi. Agama Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen, Ibu. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Beda. Saya bukan Nasrani, saya Kristen. Iya, makanya saya katakan. Cuman satu pertanyaan saya loh. Satu aja. Apakah Yesus yang mengajarkan buku ini? Apakah dia memberikan validasi tentang buku ini? Apa jawaban Ibu? Tadi
Tadi saya mau jawab, batasi saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bilang saya menyerang agama Anda dengan membabi buta. Sedangkan Anda salah satu dasar. Kenapa saya bisa naik di sini? Karena Anda yang menyerang agama saya, membabi buta untuk saya, agama kami, makanya saya naik. Anda sendiri di awal mengakui, Anda sendiri di awal menyanjung saya karena saya membuka kebenaran tentang Bible. Anda sendiri yang menyanjung, sekarang Anda panik, Anda nyerang lagi tuh. Sekarang kembali ke sini. Tidak pernah panik. Kembali ke sini. Tidak pernah panik. Ini Laskar Kristus tidak pernah panik. Laskar Kristus yang kesiangan. Laskar Kristus tidak Kesiangan. pernah panik. Kesiangan laskarnya. Laskar Kristus tidak Kesiangan. pernah panik. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan Tidak saya. pernah panik. Laskar Kembali. Kristus. Mana jawabannya kalau Anda Laskar tidak panik? Mana Kristus. jawabannya? Mana? Kesiangan. Kristus udah keburu dibunuh sama Romawi, Anda kesiangan datang menjadi laskar. Keburu duluan dibunuh sama tentara Romawi, Anda kedatangannya Anda ini telat. Kesiangan Anda. Itu menurutnya. Kesiangan. Ingat, Kristus Anda Ingat, sudah Suma. lebih dulu dibunuh sama tentara Ingat. Romawi, Anda baru lahir. Ingat sampai masuk ke liang kubur. Siaran langsung yang kau buat itu tidak akan pernah patah orang Kristen punya iman. Ya sudah, Mati perjuangkan 1.000. sebagai laskar Kristus, Itu sudah. perjuangkan ini. Perjuangkan ini sebagai laskar Kristus, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Apa yang Anda bisa jawab sebagai laskar? Kita mewartakan. Kita orang Kristen tidak disuruh hafal, tidak disuruh hafal, tapi mewartakan kebenaran. Mewartakan berita kebenaran yang firman Yesus Tuhan. tidak berikan Kita tidak disuruh legitimasi. hafal. Mewartakan Kalau kita hafal buku, saja, kalau kita hafal mewartakan saja, nanti buku dunia ini kacau ilegal. dengan menghafal. Tetapi kalau kita Mewartakan melaksanakan setiap buku firman Tuhan ilegal. dengan cinta kasih, Mewartakan maka ada buku kedamaian ilegal. di muka bumi empire Mewartakan ini. buku Itulah kami ilegal orang Kristen. yang Tidak Yesus pernah tidak menciptakan mengenal buku kegaduhan. ini. Tidak pernah Yesus- membatasi orang lain untuk beribadah. Yesus- tidak pernah melarang Yesus orang tidak untuk memberikan. makan makanan. Itu kami Yesus tidak diajarkan memberikan seperti legitimasi itu. Beda tentang dengan buku ini. ajaranmu membakar-bakar gereja, larang orang makan babi. Itu kau punya ajaran sesat secara logika. Kalau Kristen tidak, cinta kasih yang diajarkan kepada kami. Itu Yesus luar biasa. Tidak mengajarkan kami untuk membunuh, membatasi orang beribadah. Itu kita orang Kristen. Beda dengan kau punya ajaran Suma. Saya Tolikara bakar masjid itu. Saya bicara. Tidak main-main. Tolikara, Kalau kamu Tolikara. bunuh orang, dapat upah. Tolikara Kami bakar berdua masjid. bidadari di surga, pecah belah istri-istri di surga. Itu bukan tempat kawin mengawi. Yesus Keluar tidak aslinya. kami seperti itu. Keluar Ingat aslinya. itu semua. Ingat itu semua. Tolikara bakar Kau masjid. lihat Laskar Kristus tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Yesus tidak ajarkan kita Tolikara untuk bakar membina agama gereja. lain. Masjid kami di Tolikara dibakar di sana di Papua. Polisi kami, TNI kami yang tugas di sana dibunuh oleh Laskar Kristus. TNI kami yang kami cintai, Polri kami yang kami cintai, dinas di sana dibunuh sama laskar Kristus. Aduh, parah. Parah. Awas rambutnya lurus, Bu. Jangan terlalu emosi, nanti lurus rambutnya. Awas, identitasnya nanti hilang kalau terlalu kencang. Santai. Saya cuma bertanya tentang ini. Apakah Yesus memberikan validasi tentang buku Anda? Anda mati-matian membela sampai harus bunuh orang, bakar masjid, hanya membela buku yang ternyata Yesus tidak kenal. Beda dong dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quranul Karim, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Itu Quran. Ada nggak ini Yesus? Agar kau baca buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Lukas, Markus. Ada nggak? Yesus mengucapkan itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
ada validasi tentang Al-Quran dari Allah, dari Nabi Muhammad. Ini nggak ada. Ini buku ilegal. Buku ilegal ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan tentang buku ini. Yesus tidak mengenalnya. Yesus tidak punya kemudian validasi terhadap buku ini. Kodong. Buku ini tidak sah di mata Yesus. Kodong. Yesus tidak mengenal buku ini. Kodong. Kenapa ini buku dijadikan panduan sementara Yesus jadi tokohnya tapi tidak mengenalnya? Kodong. Buku ini, kodong, tidak dikenal sama Yesus. Buku ini tidak dikenal Yesus. Satu pertanyaan bikin kejang-kejang sedunia. Anda menjadi laskar Kristus katanya. Oh, laskar Kristus, tapi tidak ada yang memberikan pengesahan. Anda bela ini, tapi Yesus tidak memberikan pengesahan tentang buku ini. Jadi buat apa? Buat apa? Buat apa mati-matian? Buat apa? Anda saya sudah kasih data, sudah saya kasih tema, udah dikasih temanya supaya terarah. Anda malah masuk nyerang Islam. Setelah itu Anda mengatakan aku nggak nyerang Islam loh. Siti Aisyah diserang, Al-Quran diserang, Nabi Muhammad diserang, semua diserang sama dia tadi. Kodong, kemasianku menatapnya. Allahu Akbar, Masya Allah teman-teman sekalian. Oke, saya kira kita cukup teman-teman sekalian, kita mau Jumatan. Cukup bagi kita untuk mengajarkan. Oh enggak, belum sayang, belum sedikit lagi ya. Jadwal saya khutbah di Al-Markas. Sedikit lagi teman-teman. Ayo ngamuk dia, ngamuk. Mengamuk dia teman-teman. Malu dia. Padahal pertanyaan sederhana loh. Nyerang, kita ikuti. Kita ikuti arahnya. Satu pertanyaan doang. Langsung ngamuk dia. Aduh, kasihan. Aduh, parah. Dikasih pertanyaan sederhana, apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible Anda itu? Yang Anda katakan, lihat laskar Kristus lah, apa laskar kesiangan. Udah lebih dulu mati dia, dihantam sama tentara Romawi, baru datang laskarnya. Laskar kesiangan. Jadi malu sendiri dia kan teman-teman. Oke, silakan sedikit berilmu, silakan kalau ada naik. Halo, semangat siang. Semangat siang, Bang Suma. Siap. Tadi pagi ada yang mualaf itu, Pak Bang Suma. Di mana kita bisa dapetin videonya ya, Bang Suma? Di YouTube saya ada. Oke, baik. Nanti saya lihat di YouTube. Soalnya tadi pagi menarik sekali. Terima kasih Bang Suma. Sehat selalu. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bang Suma. Siang juga, dari Kristen Bang. Iya, saya dari Kristen. Silakan buka kamera. Silakan. Abang, saya tidak berdebat tentang isi Al-Quran atau isi kitab. Cuman saya mau tanya. Buka kameranya dulu, Bang. Setiap Bang Suma punya. Buka kamera Bang, santai aja kita Bang, santai, silakan. Buka kamera. Waktu saya masih ada 15 menit. Jadwal saya 15 menit, silakan. Bang Suma sama siapa? Edi Steve ya, sering berdebat. Dulu waktu dia masih di Indonesia, jadi bulan-bulanan saya itu di Zoom, di Facebook. Tapi setelah dia keluar negeri, saya membatasi diri karena dia lebih kepada penghujatan, bukan mau berdiskusi. Gitu Bang.
Iya. Sebenarnya Ya, apa penyebabnya sampai bisa berdebat ya Bang? wajar karena Kristen ini agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Kami nggak mau menjadi Kristen. Kami nggak mau menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur itu, nggak mau kami, Bang. Tapi kalau berdebat antara Bang Suma sama Bang Edis TV, warga pun ada yang senang, ada yang resah. Ya, kemarin terakhir saya berdebat, dia mengakui bahwa Ya kan? Karena Yesus itu bukan taat kepada iblis, tapi taat kepada salib. Ya sama doang. Itu kemarin dia akui Yesus itu bertuhan. tapi gini ya Bang. Dia akui Yesus menebus dosa itu bukan karena salib, tapi karena ketaatannya dia. Yesus ini ketaatannya Yesus kepada Tuhan, yaitu taat kepada salib. Ya artinya taat kepada pembenci-pembencinya. Di situ nggak ada ilmunya sama sekali. Bagi saya itu dia hanya boneka mainan. Cuman karena dia sudah terlalu berani masuk kerana Iya. mengatasnamakan Sebenarnya Islam gini. tanpa ilmu. Iya. Gimana Bang? Iya, sebenarnya begini Bang. Sama Edis TV berdebat sama Abang. Sampai pun Yesus Muhammad. Saya juga belum ini sama Edis TV. Ya, baru Abang ya. Apakah pernah Bang ya? Ini bukan pertanyaan yang sebesar-besarnya. Abang berdebat sama Edis TV tentang Yesus dengan Muhammad. Apakah Yesus dengan Muhammad pernah berdebat sama pengikut-pengikutnya jadi dosa begini Bang? Gimana? Ada yang nggak suka ya pasti dosa. Ada yang suka tapi yang nggak suka hebat. Gimana? Terputus suaranya. Kalau Edis itu mau diskusi, sebenarnya orang Kristen Indonesia itu ada yang jauh lebih pintar dari Edis. Itu enggak pintar. Dia itu hanya bisa silat lidah. Loncatan berpikirnya pun lemah. Itu Bang. Edis itu enggak pintar, cuman dia itu punya kemampuan untuk menjadi Jadi seorang gini aja ya, yang Bang. licik. Kebanyakan Bukan pintar orang dia. melihat ada yang senang, ada yang tidak senang. Iya, Terus? malah jadi dosa orang-orang. Enggak dong. Yang senang salah pun dosa, Wah. nggak suka pun dosa. Di Kristen emang masih ada dosa Bang. Nah, makanya begini Bang. Saya mau sama Bang. Nggak ada satu manusia yang nggak ada dosa. Perasaan Kristen ini anak-anak Tuhan kok masih ada dosa? Kalian pewaris surga kok masih ada dosa? Gimana ceritanya? Mana yang betul? Kristen pewaris Iya, surga kalau kok ada dosa itu dosa? ya tercatat di mana-mana ya. Manusia, setiap manusia ada dosa. Kok aneh ya? Kristen ini menurut Paulus bukan lagi hamba. Kristen ini adalah anak. Jadi tidak ada lagi dosa. Mau ngapain aja kalian bebas. Coba baca Galatia 5 tuh. Kata Galatia 5, nomor 1, nomor 2, Kolose 2, nomor 16 dan seterusnya. Lagi sinyal. Galatia 2 dan seterusnya. Enggak ada lagi dosa di Kristen, enggak ada lagi dosa. Makanya Yesus mati untuk menghapus semua aturan Tuhan supaya Kristen bebas mau ngapain aja. Adapun tentang moral, Paulus bikin tuh. Iya. Gitu. Tapi tentang ajaran Tuhan, Apabila yang datang kepada Bani Israel itu udah dihapus semua sama Paulus. Habis itu Paulus bikin aturan sendiri. Oke? Ada lagi? Ya, Nggak tidur Bang Cuman Suma. itu Iya, yang tadi saya memang bilang, saya sorry, tidak berdebat memang tentang sedikit. saya tidak Oke. berdebat tentang Quran, tentang kitab, tentang apa ya Bang ya. Cuman itu ya Bang yang saya bilang. Yesus dengan Muhammad tidak pernah berdebat seperti Bang Suma dengan Edis TV. Yesus berdebat dengan orang-orang kafir. Nabi Muhammad berdebat dengan orang-orang kafir. Para nabi tidak berdebat. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Bagaimana mungkin mau berdebat? Gitu. Terus, kenapa manusia dengan manusia tinggal berdebat ya? Ya berdebat dong.
Karena manusia itu memiliki kemudian hak bebas untuk mengatakan, mengajarkan kebenaran. Di Kristen diajarkan mengajarkan sesuatu yang mereka anggap benar. Islam juga begitu. Nah, kita bedah kebenarannya di mana. Masa ada Tuhan turun ke bumi mati dibunuh oleh manusia itu benar? Di mana benarnya? Tuhan dibunuh manusia itu benarnya di mana? Hah? Tuhan jadi mayat itu benarnya di mana? Tuhan keluar dari kuburan itu benarnya di mana? Tuhan keluar dari rahim manusia itu benarnya di mana? Inilah makanya kami hadir untuk meluruskan ajaran seperti itu, supaya manusia itu punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Oke? Kami mau ibadah, Bung. Ya. Oke, lanjut dulu, Bang. Oke, terima kasih. Lanjut dulu ibadah. Siap. Iya, kalau ada lagi ikuti. Baik. Terima kasih ya. Salam kenal. Baik teman-teman sekalian, karena di tempat kita sudah sedikit lagi sholat Jumat, kita tutup dulu. Yang pastinya kita naik yang memberikan sedikit ilmu, wejangan, kesadaran supaya orang-orang di luar Islam itu paham. Ternyata Islam ketika menegakkan kebenaran tegas, kebenaran itu memang harus diurai dengan pola pakaian kebenaran itu sendiri. Tadi kita lihat bagaimana seorang ibu yang menyerang Islam, membabi buta, tapi dikatakan dia tidak membabi buta. Ya, membabi buta lah, tanpa dalil, tanpa kemudian materi matang yang diakui oleh Islam itu sendiri. Ya, diserang bagaimana Nabi Muhammad, banyak istri katanya dan seterusnya, tanpa dia memahami agamanya sendiri, bahwa banyak istri itu boleh dilihat kakeknya Yesus, kan begitu. Ya, serangan-serangan seperti itu kita terima aja, kita luruskan. Nah, lalu kita tanya satu pertanyaan aja, apakah Yesus memberikan validasi, legitimasi terkait buku ini yang kalian jadikan sebagai panduan di dalam beragama, mengajarkan orang Islam awam untuk ikut-ikutan mengimani ini? Apakah Yesus memberikan validasi? Ternyata tidak. Bagaimana ceritanya sebuah agama punya kitab suci di mana kitab sucinya itu tidak dapat validasi dari Tuhannya? Nabi Musa kitabnya Torah dapat validasi dari Elohim, iya kan? Nabi Muhammad kitabnya Quran dapat validasi dari Allah. Nabi Musa mengenal kitabnya, menyebut kitabnya, mengajarkan kitabnya, menggenggam kemudian akidah yang muncul di dalamnya. Nabi Muhammad juga demikian adanya. Lah, Yesus dengan buku ini tidak saling kenal mengenal. Yesus tidak mengenal ini kitabnya orang Kristen. Gimana ceritanya? Syukran sahabat. Masya Allah, barakallah. Sakinah. Jadi gimana mau dijadikan sebagai panduan, kan teman-teman? Itu satu pertanyaan sederhana saja membuat gereja se-Indonesia bahkan sedunia terguncang. Ini dijadikan panduan ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, apalagi mengatakan Torah itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi buku yang dipakai membatalkan firman Tuhan adalah buku yang tidak mendapatkan validasi, legitimasi, ijazah, pengesahan dari Yesus itu sendiri. Gimana itu? Gimana itu, teman-teman? Bagaimana bisa dianggap sebuah kebenaran? Nggak bisa dong. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya, kita udah kumpul di sini, udah bersama di sini. Terima kasih udah bergabung bersama dengan kita. Meskipun kita tidak banyak waktu, paling tidak sedikit ada ilmu yang tersampaikan, sedikit ada ilmu yang bermanfaat bagi kita, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, mendapat validasi pengesahan dari Allah, dari Roh Kudus, dari Nabi Muhammad. Sedangkan ini, jangankan dari Elohim, Tuhannya Yahudi, dari Yesus aja kagak. Jadi bagaimana sebuah buku dianggap suci kalau Yesus sendiri tak mengetahuinya, tak mengenalnya? Oke teman-teman, kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman Kristen, mohon maaf jika kebenaran yang saya sampaikan membuat hati Anda sakit, gundah gulana, emosional dan seterusnya. Semua untuk demi keselamatan saudara. Oke, kalau masih nggak percaya lagi, Anda masih keberatan lagi, silakan. Habis ini saya live lagi, naik di komal saya. Ingat, jangan emosi, jangan menghujat, jangan menista, jangan merusak toleransi yang ada. Oke?
Debat lintas agama bukan untuk menegakkan adanya keadaan intoleran, tapi justru untuk merajut toleransi agar kita saling kenal satu sama yang lain. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Masuk akal atau tidak? Yang saya tanyakan, masuk akal atau tidak? Macam peribahasa itu loh, sekali dayung. Masuk akal atau tidak? Dayung. Itu yang saya tanyakan. Gimana? Boleh aku menjawab? Iya, masuk akal atau tidak? Silakan. Oke. Nanti